Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabri Satul Husna Bilmaki. Saya Hasna Leli Rohmah. Saya Ahmad Fikri Azami. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Nah, di video kali ini video ini ditujukan untuk pengumpulan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Jundiani, SHM Hum. Yang mana dalam video ini kami akan menganalisis bagaimana demokrasi, moderasi beragama, dan juga hak asasi manusia yang ada di masyarakat. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan mengunjungi alun-alun Kota Malang yang mana bertempat di Jalan Merdeka Selatan, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mari saksikan perjalanan kita ya. Dadah. Halo semuanya, nah ini sekarang kita mau meluncur ke lokasi alun-alun Kota Malang. Alun-alun ini merupakan taman pusat kota yang memiliki pohon rindang, jalan setapak, dan air mancur di tengahnya. Alun-alun ini terletak di Jalan Merdeka Selatan, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, ini kita sedang berjalan menuju pusat alun-alun. Sebelumnya itu ada mobil Satpol PP ya guys yang menunggu. Kemudian ini ada mbak-mbak yang jual minum. Kita akhirnya beli karena memang belum sarapan. Jadi untuk asupan energinya. Nah, itu bisa dilihat guys, Satpol PP-nya sedang berjaga. Ini ada di mana seorang PKL yang kena usir dari Satpol PP karena mengganggu kenyamanan. Untuk parkirannya sendiri pun juga dilayani dengan baik. Hal ini mewujudkan hak asasi manusia dijunjung di alun-alun Kota Malang ini. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Satpol PP dan tukang parkir yang memang harus menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung yang ada di alun-alun ini. Untuk akses penyeberangan jalannya juga disediakan jembatan penyeberang jalan yang memudahkan para pengunjung untuk menyeberang ke alun-alun Kota Malang ini guys. Kemudian kita beristirahat dan terpampang peraturan-peraturan yang ada di alun-alun Kota Malang. Lalu ada juga harus membuang sampah pada tempatnya seperti ini. Wey. Dan juga memang dilarang berjualan di area ini. Kemudian di alun-alun Kota Malang ini tersedia berbagai fasilitas untuk segala kalangan seperti taman kanak-kanak, ruang ibu menyusui, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Dan ada satu desain di tempat ini yang membuat kita bertanya-tanya, yaitu pavingan yang seperti ini. Untuk apa ya? Setelah kami diskusikan ternyata ini untuk tempat soft sholat saat Hari Raya Idul Fitri di mana jamaahnya itu melonjak. Dan ini juga yang membuat heran di mana masjid berdampingan dengan gereja. Setelah berjalan-jalan akhirnya kita berdiskusi mengenai apa saja yang telah tadi ditemukan selama di alun-alun Kota Malang. Nah, setelah perjalanan panjang yang telah dilakukan dan telah dianalisis oleh kita dan juga setelah dirundingkan bersama, terdapat hasil yang kita dapatkan di mana di alun-alun Malang ini telah menerapkan 3 aspek yang kita analisis tadi, yakni ada penerapan hak asasi manusia, moderasi beragama, dan juga demokrasi. Untuk yang pertama, demokrasi. Nah, sebelum itu apa sih demokrasi itu? Menurut etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari 2 kata, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Yang berarti secara bahasa bisa disebut demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat, atau juga bisa disebut sebagai rakyat berkuasa. Lalu secara terminologi sendiri ada 2 pendapat. Yang pertama menurut Abraham Lincoln, yakni demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kemudian kedua dari M. Durkheim, yakni demokrasi merupakan cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama, tidak terpisah-pisah, yaitu suatu sistem pemerintahan negara yang dalam pokoknya semua rakyat
atau orang berhak sama untuk memerintah dan juga diperintah. Nah, di alun-alun sendiri penerapan demokrasinya bagaimana? Setelah kami ke sana dan kami analisis, di sana itu terdapat peraturan-peraturan yang memang sudah diterapkan dan diberi papan pengumuman di sana yang sudah dimasukkan ke dalam video tadi. Yang mana peraturannya seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus menjaga kebersihan, harus tidak boleh menembak peliharaan di sana, yaitu di sana kan banyak burung darahnya ya. Itu dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya. Yang mana peraturan ini itu wajib untuk dilakukan oleh semua pengunjung. Mengapa? Ya peraturan ini diberlakukan ya untuk pengunjung itu sendiri, untuk kenyamanan para pengunjung itu sendiri. Nah, ini merupakan demokrasi yang mana tadi pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian juga tidak ada pembeda antara orang yang memiliki jabatan atau orang yang biasa saja. Itu semuanya sama di sana, harus wajib melakukan kewajibannya sebagai pengunjung di sana dan juga sama-sama wajib mendapatkan hak yang sama untuk berkunjung di sana. Nah, dalam penerapan peraturan-peraturannya itu kan seperti membuang sampah ya, jadi juga disediakan banyak tempat sampah dan juga palang-palang yang menyatakan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu demokrasi. Selanjutnya untuk hak asasi manusia di sana akan dijelaskan oleh Mbak Hasna. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Pengertiannya hak asasi manusia tersendiri yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak kelahirannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik ataupun pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain, di mana setiap orang itu punya haknya masing-masing. Nah, berdasarkan perjalanan yang kita lalui tadi, kita bisa menemukan fenomena tentang hak asasi manusia. Di antaranya yaitu di sana disediakan toilet. Jadi semua pengunjung itu bisa menggunakan toilet itu secara cuma-cuma. Jadi tidak membedakan mau itu kecil, mau itu besar, mau itu tua, mau itu agama jenis apapun, itu boleh menggunakan toilet. Nah, selain itu juga di sana terdapat ruangan khusus untuk ibu-ibu yang akan menyusui anaknya. Jadi disediakan hak privasi tersendiri untuk ibu-ibu tersebut. Nah, selain itu juga disediakan tempat duduk. Jadi di mana kalau orang mau beristirahat itu bisa menggunakannya dengan cuma-cuma, nggak cuma 1-2, jadi banyak disediakan untuk umum. Selain itu juga disediakan tempat bermain. Jadi kalau misalkan ada pengunjung anak-anak tuh bisa main-main di situ gitu. Sama orang tuanya, prosotan, ada juga cungkit, ada ayunan. Jadi mereka bisa menggunakannya dengan bebas. Selain itu juga di sana disediakan tempat parkir, di mana ada petugas khusus yang melayani parkiran tersebut. Jadi orang yang memarkirkan itu mendapatkan haknya, yaitu dilayani untuk merapihkan parkirannya, juga dijaga keamanannya supaya kendaraan-kendaraan tersebut tidak dicuri oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Selain itu di sana juga terdapat petugas Satpol PP, di mana mereka menjaga keamanan dari para pencuri-pencuri ataupun penjahat-penjahat dan juga menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama. Terus juga di sana mengamankan dari pedagang kaki lima, di mana banyak pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang yang jualan. Jadi di situ kan bisa mengganggu kenyamanan bersama, bisa menghalangi jalan yang mau lewat motor, mobil ataupun apa. Jadi di situ ada petugas Satpol PP yang mengarahkan kalau mau berjualan itu jangan di sini. Jadi biar untuk kenyamanan bersama. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk moderasi beragama akan dijelaskan oleh Mas Azam. Ya, saya akan menjelaskan apa itu moderasi beragama. Nah,
Moderasi beragama ialah konsep yang menekankan ketika saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Nah, selain itu, moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya yaitu kerjasama antara kelompok agama serta menekankan bahwa semua agama memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam membangun kebaikan dan keadilan. Nah, di sini kami telah menelusuri bahwa di sana ada juga tempat ibadah bagi orang Muslim maupun umat Kristen, ya. Seperti halnya di masjid. Nah, masjid juga ada kegiatan taklim dan begitu pula fasilitas di dalamnya juga memenuhi juga. Dan begitu pula gereja di sana umat Muslim saling menghormati sama lain. Nah, di depan Masjid Jami Malang juga didesain di depan masjid tersebut ada soft yang digunakan untuk pada saat sholat besar, ya, sholat Id maupun sholat Jumat. Di sana pula didesain agar umat Muslim nyaman dalam beribadah. Kemudian tidak memandang agama. Nah, di sana juga umat Muslim dan begitu pula umat Kristen saling menghormati. Bahwasanya ketika apabila seorang Muslim melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat Id yang sebagaimana tempat parkirnya itu bisa digunakan, seperti halnya depan gereja ada tempat parkir, maka bisa umat Muslim bisa parkir tersebut. Kemudian sebaliknya pula bahwa umat Kristen melaksanakan ibadahnya, mungkin parkiran tersebut bisa ditempatkan di depannya masjid Jami tersebut. Ya, sekian dari saya. Nah, mungkin ditambahkan, yakni di alun-alunnya sendiri itu ternyata kami tuh menemukan bahwasanya itu ada pavingan yang didesain seperti soft sholat, dan itu memang menghadap kiblat. Dan memang ternyata setelah dicari tahu, itu setiap yang tadi dikatakan, setiap ada sholat besar seperti Idul Fitri, berhubung itu kan masjidnya Masjid Pusat Kota Malang, sehingga itu banyak sekali yang melaksanakan sholat di sana, sehingga para jamaahnya meluber-luber, dan di alun-alun sendiri itu ada tempat yang didesain untuk itu. Nah, mungkin itu sekian dari kami analisis yang kami lakukan mengenai demokrasi, moderasi beragama, dan hak asasi manusia di alun-alun Kota Malang. Demikian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.